Saya mau mengajarkan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sangat penting sekali mengenai kehidupan kita. Skill atau keterampilan ini kalau saudara miliki, saudara akan menjadi orang-orang yang bahagia, yang pernah gagal, pernah berbuat salah, pernah banyak masalah, tapi masih bisa mencapai titik maksimal dalam hidup saudara. Dan keterampilan ini akan menolong saudara untuk menjadi maksimal bagi Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya perhatikan baik-baik saudara, jangan lupa catat kalau mau mencatat, bagikan link video ini kepada teman-teman Anda. Saya akan memulai dengan kalimat ini. Penghalang terbesar untuk masa depan saudara, bukan setan. Saya mau saudara mengucapkan ini, kasih tahu teman, hey, penghalang terbesar untuk masa depanmu bukan setan. 1, 2, 3. Penghalang terbesar untuk Anda meraih masa depan adalah masa lalu Anda. Ketika saudara tidak bisa memanage masa lalu, ketika saudara tidak bisa mengampuni masa lalu, ketika saudara tidak bisa mendaur ulang masa lalu, ketika saudara tidak bisa terlepas dari cengkraman masa lalu, saudara dari dulu hidupnya hanya kembali ke masa lalu. Mau ketemu dengan orang yang masih terikat dengan masa lalu? Pengen tahu? Pengen tahu ciri-ciri orang yang masih terikat masa lalu? Kalau ngomong sering pakai kata dulu. Dulu waktu saya kecil, waktu saya kecil, saya uang sakunya hanya 10 rupiah. Dulu, itu sudah bisa makan bubur pecel. Itu dulu, waktu saya masih sekolah SD. Dulu, waktu saya masih kecil, nah dulu. Kalau saudara selalu dulu, kalau lagi bertengkar pakai kata dulu, kalau lagi ada masalah pakai kata dulu, itu artinya Anda masih terikat dengan dulu. Kabar buruk buat saudara yang suka ke dulu, kita tidak akan ke masa lalu. Jadi jangan suka ngungkit-ungkit masa lalu. Katakan amin. Katakan kepada temanmu, pasanganmu, sayang, kita tidak akan ke masa lalu. Kalau marah jangan pakai dulu. Dulu saya, ya kan? Dulu. Udah enggak berlaku lagi. Kita tidak akan ke masa lalu. Kita akan ke masa depan. Saudara pernah mengingat masa lalu kemudian saudara meneteskan air mata? Seandainya dia masih hidup, mungkin nasib saya tidak seperti ini. Seandainya saya tidak dikhianati, mungkin saya masih bisa bahagia. Itu sudah terjadi. Ngapain saudara masih mengingat-ingat masa lalu? Itu sudah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Amin. Haleluya. Siapa yang masih suka mancing masa lalu? Angkat tangan. Setiap kali stres ke masa lalu. Setiap kali ada masalah, masa lalu saya ini gara-gara begini nih, gara-gara bapak ibu saya. Nenek moyang saya yang membuat saya jadi begini. Saudara-saudara, kalau Anda selalu ke masa lalu, selalu ingat pengalaman masa lalu, selalu ingat luka masa lalu, saudara tidak akan ke masa depan. Belajarlah untuk memanage masa lalu. Amin. Siapa yang kalau lagi galau, ya kan, lagi mengalami kesulitan, kemudian saudara mengingat, seandainya saya tidak diperlakukan seperti ini, mungkin saya tidak jadi pribadi yang seperti ini. Telat, itu sudah terjadi. Disesali juga tidak ada gunanya. Amin. Yang kedua, ingat baik-baik, ini penting buat saudara dan saya. Kemampuan Anda untuk memanage masa lalu akan menentukan potensi Anda masa kini. Jadi begini, orang yang bisa memanage masa lalunya, dia bisa menikmati hari ini. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Katakan kepada teman saudara, satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Kemarin sudah jadi sejarah, besok masih jadi misteri. Hari ini saja yang sudah miliki. Siapa tahu, siapa yang menyangka
Vanessa dengan Bibi tiba-tiba harus menghadap pada yang Maha Kuasa. Tidak ada yang menyangka. Sebelum jalan, sebelum masih mungkin bergurau, masih kirim Instagram, masih kirim sesuatu. Tidak ada yang menyangka. Saudara-saudara, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Yang hanya kita miliki adalah hari ini. Maka jangan pernah memboroskan sukacita hari ini gara-gara masalah kemarin. Atau masalah hari esok. Mohon maaf nih. Jangan tersinggung ya. Ada orang yang mengatakan orang yang khawatir itu bodoh. Apa itu? Bodoh. Bahasa bodohnya dari Papua apa tuh? Kalau orang Papua bilang bodoh apa? Orang Jawa bilang bodoh. Ya? Buta huruf? Enggak, bodoh. Bodoh. Now. Nah begini, karena 84% yang Anda khawatirkan tidak terjadi. Dengar baik-baik, 84% yang Anda khawatirkan tidak terjadi, kemudian katanya 11% itu bisa diatasi, hanya tinggal 4% yang layak untuk dikhawatirkan. Hanya 4%. Coba saudara-saudara, contoh, saudara tiap malam, kemudian saudara mulai mencemaskan, kapan ada orang yang masuk minta ini? Kapan ada orang yang mau melamar saya ini? Saya sudah berdoa, sudah ke mana-mana, sudah mencoba untuk untuk memperbaiki diri, sudah hidung sudah dimancungin, ya bibir sudah ditipisin, leher sudah ditinggiin, masih juga belum ada yang masuk minta. Ya kan? Kemudian saudara mulai bingung, aduh bagaimana ini, kemudian saudara bikin lagu keliling ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku ya. Saudara-saudara, dengar baik-baik, Anda terlalu mencemaskan sesuatu yang belum pernah atau tidak akan terjadi. 84% yang Anda khawatirkan tidak terjadi, tapi karena Anda sudah mengkhawatirkan, Anda mengundang masalah yang belum tentu masalah jadi masalah. BODOH. Kalau enggak percaya tanya Bu Devi. Dulu pernah cemas enggak dia? Ada enggak yang masuk minta? Pernah enggak cemas Bu Devi? Orang tua yang mencemaskan. Aduh anak saya laku kawin atau tidak ini? Udah 29 tahun, ya kan? Anaknya sendiri enggak cemas. Orang tuanya yang cemas. Ya kan? Ternyata mendapatkan jodoh. Anak 4 lagi. Luar biasa kan? Jadi saudara-saudara yang mencemas, nanti saya lakukan tidak. Saudara-saudara, Anda memboroskan energi mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi waktu istri saya hamil, anak pertama Deborah, saya mau kasih tahu, honor kami atau mungkin persembahan dari organisasi per bulan 25.000 per bulan. Sekarang hanya bisa beli martabak spesial gitu saudara. 25.000. Waktu itu 1 bulan. Jadi ada waktu di mana kami tidak bisa makan. Ada kecemasan, aduh jangan sampai nanti bayi lahir kurang vitamin. Pernah ada begitu. Nanti anak kita kalau lahir bagaimana? Ternyata dia kelebihan vitamin. Saudara, waktu saya mau nikah, waktu saya mau menentukan kami mau mengadakan pernikahan, saya tidak punya uang. Ditanya oleh keluarga istri waktu itu, berapa uangmu berani menikahi adik saya? Saya bilang, saya terus terang, saya hamba Tuhan, jemaat perintisan, persembahan 2.500, tidak punya uang. Ada kekhawatiran, bagaimana nanti? Saya langsung membuat sebuah solusi, ini kerinduan kami. Kami mau menikah, tamat dari sekolah Alkitab, waktu wisuda langsung dilanjutkan pemberkatan. Jadi pemberkatan pakai baju wisuda. Itu niat kami. Ternyata saudara-saudara yang kami khawatirkan tidak terjadi. Keluarga dari Ibu Paulus waktu itu rapat, saya suruh keluar. Kamu keluar dulu, keluargamu rapat. Wah saudara-saudara, sementara mereka rapat, saya dalam hati berdoa, Tuhan bikin keajaiban, Tuhan bikin mujizat. Benar, saya dipanggil, saya melamar sendiri saudara-saudara. Jadi saudara-saudara harus kagum dengan Pak Paulus Wiratno. Saya ngelamar sendiri, tidak didamping oleh orang tua. Dan tidak
Ngelamarnya juga tidak pakai mahar, tidak pakai mas kawin, tidak pakai apa, tidak punya duit, beli sandal jepit aja tidak bisa. Tetapi ini cara Tuhan, setelah mereka rapat saya dipanggil dan keluarga mengatakan, kami menghargai keputusan kalian, kami akan gotong royong untuk membiayai pernikahan kalian. Saudara percaya tidak percaya, kami menikah di Hotel Bintang 5, Hotel Borobudur. Jadi yang saya khawatirkan tidak terjadi. Amin. Haleluya. Sebulan yang lalu saya khawatir, ini kalau nanti mendarat di Los Angeles di Amerika, kemudian suruh karantina, kemudian dicek lagi, tiba-tiba ada corona, kami akan tinggal di sana, bayar sendiri mahalnya bukan main. Nanti bagaimana? Jadi sepanjang perjalanan ada cemas. Ternyata sampai di imigrasi tidak ditanya. Hanya ditanya tinggal di mana, dalam keperluan apa, tidak ditanya mengenai coronavirus dan sebagainya. Saudara, bodoh kali saya ini. Karena saya mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Mohon maaf saudara-saudara, wajahmu itu adalah korban kekhawatiran dalam hatimu. Pernah ketemu orang khawatir? Pernah ketemu orang khawatir, tegang. Orang khawatir itu, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana, nanti, aduh bagaimana, tidak bisa tenang. Orang khawatir itu lama-lama jadi stres. Stres 3 bulan tidak diselesaikan jadi depresi. Depresi 3-6 bulan tidak segera dibereskan namanya mengong. Bahasa Inggrisnya gendeng. Apa orang bilang di bahasa saudara? Gila. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus secara khusus mengatakan, janganlah kamu khawatir. Karena khawatir itu berbahaya. Waspadai ketika Anda sering mengundang masa lalu dan masa depan ke masa kini. Waspadai. Kabar baik buat saudara-saudara. Ada 3 hal yang kalau saudara tidak segera membereskan, Anda akan kehilangan sukacita hari ini, Anda tidak bisa mencapai titik potensi dalam hidup saudara, Anda kehilangan damai sejahtera, Anda kehilangan masa depan. 3 hal ini, kesalahan, kegagalan, persoalan. Kita semua punya. Siapa yang dalam hidup tidak pernah melakukan kesalahan, angkat tangan. Saya hormati saudara-saudara, ada? Saudara-saudara, dalam hidup ini sehebat-hebatnya, serohani-rohaninya orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya melakukan banyak kesalahan, saudara juga melakukan banyak kesalahan. Persoalannya adalah mau diapakan kesalahan ini. Saya kagum waktu membaca orang-orang seperti Daud yang menjadi pahlawan Israel, seorang raja, seorang pemimpin, seorang nabi yang luar biasa. Dia pernah membuat kesalahan. Dan akibat daripada kesalahannya anak cucunya juga menderita. Tapi sampai hari ini Daud masih dianggap masuk dalam daftar orang yang sangat dikenal dan dekat dengan Tuhan. Siapa menyangka Abraham? Abraham bapaknya orang beriman, dia pernah bikin kesalahan. Kesalahannya apa? Dia suruh istrinya berdusta. Jangan ngaku kalau kamu suami, kamu istriku ya, jangan ngaku. Di hadapan raja, jangan bilang kamu adalah istriku. Habis nanti nyawaku nih. Jadi Sarah mengaku kalau dia saudaranya yang memang masih sepupu. Tidak ada salahnya. Cuman intinya adalah Abraham ingin mencari rasa nyaman dengan mengizinkan kebohongan. Dampaknya itu membawa petaka bagi keluarga istana Fir'aun. Akhirnya Fir'aun harus memberikan upeti, memberikan harta kepada Abraham untuk menghapus ancaman itu. Dan salah satu upeti yang diberikan adalah Hagar. Dan Hagar di kemudian hari menjadi persoalan bagi pernikahannya Abraham dan Sarah. Abraham orang yang beriman sekalipun bikin kesalahan. Kita pasti akan membuat kesalahan dalam hidup ini. Amin. Saudara pernah melakukan kesalahan? Siapa yang pernah malam lagi masak,
karena listrik mati, saudara salah. Mestinya mau mengambil kecap, yang saudara tuangkan adalah minyak. Kita pernah melakukan kesalahan. Dalam hidup ini saya melakukan kesalahan, saudara melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang fatal, ada kesalahan yang tidak fatal. Ada kesalahan yang berat, ada kesalahan yang ringan. Semua orang pernah melakukan kesalahan karena tidak ada orang yang sempurna. Pernah melakukan kesalahan? Masih ada bekasnya? Masih. Ini sudah lihat? Bekas luka. Waktu kecil yang namanya Wiratno itu nakal. Ya, orang Jawa bilang suka celandaan. Tahu celandaan? Suka pegang-pegang. Termasuk ada sepeda yang lagi dibalik punya tetangga, dipakai untuk supir-supiran, sepedanya ambruk kena ini. Asnya nih kena saya. Saya umur 6 tahun. Kalau saudara lihat di kaki saya banyak belang. Karena kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan. Saya melakukan banyak kesalahan. Mau diapakan kesalahan dalam hidup? Mau disesali? Tidak ada gunanya. Mau direnungkan dengan sebuah nyanyian, haruskah hidupku terus begini? Tidak terus begini. Tuhan bisa mengubah kesalahan saudara. Tuhan bisa mengampuni kesalahan saudara. Kita semua pernah buat kesalahan, saudara. Mungkin saudara pernah buat kesalahan yang membuat pernikahan saudara hancur berantakan, atau kesalahan yang membuat Anda sakit parah, atau kesalahan yang membuat hubunganmu menjadi hancur. Saudara-saudara, kita semua pernah membuat kesalahan. Apalagi di masa lalu apa yang pernah membuat saudara menjadi orang yang bermasalahan? Persoalan. Siapa yang di dalam hidup ini mengatakan, saya puji Tuhan Pak Paulus, selama saya hidup di dunia ini, saya tidak pernah menghadapi persoalan, angkat tangan. Ada saudara yang, wow saya bebas dari persoalan, omong kosong. Saya tahu satu-satunya tempat yang bebas persoalan itu Taman Mumbul, kuburan. Jadi saudara yang sudah masuk di hotel 1x2, tidak ada persoalan, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu beli pulsa, tidak ada tagihan yang harus saudara bayarkan, sudah ada di sana. Jadi saudara, artinya apa? Selama kita hidup, kita akan menghadapi persoalan. Nah, saya punya persoalan, saudara juga punya persoalan, hanya kadarnya beda-beda, jenisnya beda-beda. Tanya Bu Yeye, dia punya persoalan. Saya pulang dari Amerika 3 minggu, ikat pinggang saya terlalu kencang. Perut saya maju, ada yang mengira Bapak perutnya maju ya. Jadi ada kemajuan pulang dari Amerika, saudara-saudara. Iya kan? Coba saudara-saudara, ini saya mau jujur dengan saudara-saudara, ini namanya di pertemuan demi pertemuan, dari hotel ke hotel, dari gereja ke gereja. Orang Indonesia kadang-kadang pakai aji mumpung, termasuk saya. Tiap pagi ada sosis, ya kan, ada telur, kemudian ada apa namanya? Bacon, buah. Saya bilang ini sudah dibayar, kan dibayarin. Kalau tidak makan kan sayang, kan orang Indonesia otaknya gitu kadang-kadang. Ya enggak semua ini, mungkin hanya Paulus Wiratno aja. Jadi kita bilang, kita mensyukuri apa yang ada, ya kan? Maksimalkan apa yang ada. Dibuang-buang saudara-saudara. Saya bilang ini makanan masih banyak, ayam goreng, salad, tinggal dibuang begitu aja. Saya bilang, wah ini kalau di Bali saya suruh bawa panti asuhan ini, semua bisa makan sisanya. Di sana dibuang begitu saja. Saudara-saudara, saya akhirnya ingat pesan orang tua, jangan suka buang-buang makanan. Jadi kita nikmati, tidak terasa, saudara-saudara, ternyata berat badan naik. Persoalan. Tadi pagi saya nyoba jas yang biasanya saya pakai, sakit, di pinggang sakit karena sudah tidak muat lagi. Persoalan. Kita semua punya persoalan. Nah, saudara-saudara, 3 hal ini yang saudara waspadai. Kesalahan yang tidak segera dibereskan mendatangkan apa yang namanya guilt, rasa bersalah. Rasa bersalah yang tidak segera dibereskan membuat Anda mengalami penyakit yang namanya psikosomatis. Tiba-tiba kepala pusing, lehernya kenceng, dicek tidak ada sakitnya, darah normal, semua normal, ya kan? Atau saudara karena
menahan bohong, atau saudara sering bohong dan saudara tidak membereskan, kemudian saudara merasa seperti tiap malam gelisah, dada sebelah kanannya seperti nyesek. Saudara cek dokter, jantung normal. Ternyata karena stres, karena rasa bersalah. Waspadai rasa bersalah dalam hidup saudara. Jadi saya mengatakan rasa bersalah karena kita melakukan kesalahan. Kemudian saudara, waspadai apa yang namanya amarah, kepahitan dalam hidup saudara. Kepahitan itu produk dari dendam yang kadang-kadang belum terbalaskan. Kalau itu dibiarkan, Anda akan kehilangan masa kini dan Anda tidak bisa melangkah ke masa depan. Lalu caranya bagaimana? To the point. Caranya adalah membaca dan mengamalkan Roma 8 ayat 28. Karena ayat ini bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi pembela, bisa menjadi penuntun untuk Anda menghadapi ketiga hal tadi. Masa lalu yang penuh dengan kesalahan, masa lalu yang penuh dengan persoalan, masa lalu yang barangkali Anda penuh dengan kepahitan, bisa dibereskan di sini. Dengar baik-baik ya bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara atau dalam segala sesuatu. In everything. God works together in everything. Jadi saudara-saudara, Allah terlibat dan Allah mengizinkan semua yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Karena saya mau mengatakan ini dan saya sudah mengajarkan kepada saudara berkali-kali. Tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Tidak ada. Termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, kesalahan yang dilakukan oleh Daud, kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Kita semua belajar dari mereka. Mereka diizinkan oleh Tuhan mengalami persoalan karena pilihan yang salah. Kita semua pernah melakukan itu. Nah, kalau Tuhan turut bekerja sama mengizinkan itu, berarti yang namanya persoalan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya kesalahan, itu adalah bagian daripada Tuhan mengizinkan kita supaya kita belajar daripada apa yang telah kita lewati. Amin. Karena ujung-ujungnya adalah karakter kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Dan salah satu cara atau kebanyakan cara Tuhan menggarap karakter saudara adalah lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat persoalan, lewat kesalahan saudara. Siapa yang sekarang kalau jalan di jalan raya saudara minggir? Saudara kalau jalan di jalan raya minggir atau di tengah? Kenapa minggir? Takut ketabrak. Kenapa takut ketabrak? Ya. Karena banyak orang yang ditabrak waktu jalan di tengah dan tidak hati-hati. Makanya kita minggir. Keputusan Anda minggir adalah berdasarkan pengamatan, berdasarkan pembelajaran, berdasarkan penglihatan saudara. Oh, ada orang yang ditabrak karena waktu itu jalannya di tengah. Kalau saudara lihat api, saudara lari atau saudara justru bermain dengan api? Rumahmu terbakar, lari atau saudara masuk ke dalam dan saudara mengatakan, api Kristus sudah menyala. Tahu-tahu keluar sudah hangus, tinggal almarhum. Mengapa saudara keluar waktu melihat api? Kenapa saudara menjauh waktu melihat bahaya? Karena di situ saudara sudah punya hikmat. Hikmat sering datang dari kesulitan. Hikmat sering datang dari kesukaran. Hikmat sering datang dari persoalan. Maka saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala perkara, termasuk kesalahan,
termasuk kepahitan, termasuk kegagalan, termasuk persoalan, supaya apa? Kita punya hikmat. Dan kalau kita menanggapi setiap kesulitan dengan kebenaran firman, maka kebaikan yang akan datang dalam hidup kita. Maka bunyinya adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Daripada saudara menyesali, daripada saudara selalu kembali ke masa lalu dan meneteskan air mata, sekarang terawanglah, lihatlah, tafsirkanlah dengan ayat ini. Segala yang sudah terjadi, semua ada di dalam bagian rencana Allah dalam hidup saudara. Termasuk yang menyakitkan. Termasuk yang membuat saudara meneteskan air mata. Sekarang saudara harus menengok ke masa lalu dan mengatakan, aku tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun dulu nangis, waktu ditinggal pacar saudara, diputusin, dikhianati, saudara nangis. Ya kan? Saudara waktu itu tidak bisa tahan karena pengkhianatan yang luar biasa, ke sana kemari saudara menyanyi teganya. Ya. Sakitnya hati ini, sakitnya tuh di sini. Ya. Waktu itu. Tapi sekarang setelah saudara menerawang semua masa lalu dengan kacamata kebenaran Roma 8 ayat 28, saya mau mengatakan ini kepada saudara. Jangan pikir Anda lolos dari ujian masa lalu, berarti hari ini tidak ada ujian. Jangan pikir kalau kemarin saudara menang dari tantangan persoalan pergumulan, kemudian saudara berkata, haleluya, besok tidak ada persoalan lagi. Saya tidak jamin, saudara. Karena yang saya alami adalah dari iman ke iman, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari persoalan ke persoalan. Lolos dari persoalan kemarin, saudara dapat hikmat. Hikmat itu yang akan dipakai saudara untuk menghadapi persoalan hari esok. Itulah sebabnya memiliki kebenaran untuk menafsirkan persoalan itu sangat diperlukan. Maka berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman. Firman yang sudah masuk di dalam subconscious mind, alam bawah sadar, akan mendikte saudara untuk menanggapi kenyataan. Ini contoh. Saudara sudah berkali-kali membaca firman Allah, doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Berkatilah musuhmu. Sudah berkali-kali kan? Bahkan saudara menyanyikan, ajarilah kami. Ya, saudara sudah menyanyikan itu kan? Itu sudah nyantol di hati saudara. Tahu-tahu pacar saudara yang mau menikahi saudara, 3 hari sebelum pernikahan minggat dengan wanita lain. Mau apa? Mau apa? Jawab Yosua. Pacarmu yang sudah ditentukan mau menikah tanggal sekian, undangan sudah disebar, semua rencana sudah dibereskan, tiba-tiba dia lari dengan orang lain. Ini bukan nubuatan, ini bukan nubuatan. Ini hanya contoh aja. Kamu mau apa? Ya? Ikhlaskan. Atau kamu nyanyikan lagu ini, bagus. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ngapain diingat-ingat lagi? Ya kan, berkati dia, bereskan semuanya, bersihkan hatimu dan menatap hari esok sebab Tuhan mengizinkan itu terjadi. Lalu logikanya bagaimana? Oh, Tuhan Maha tahu, Dia peduli. Ternyata Dia bukan yang terbaik dalam hidup saya, misalkan aja. Sudah tidak perlu harus menyesali dan mengutuki orang itu. Saudara cukup menyanyikan, aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara. Mari kita nyanyi lagu ini, saudara. Bagi kita semua yang dikasihinya hidup sesuai dengan rencananya. Satu ayat ini saja. Kalau saudara hidupi, saudara praktekkan, saudara terapkan setiap hari, wajah saudara akan awet muda 10 tahun. Saya ulangi lagi. Saudara tidak akan stres menghadapi masa lalu atau menghadapi masa depan karena sudah punya perangkat
lunak yang namanya kebenaran firman yang akan dipakai untuk menerjemahkan setiap kenyataan.